Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini gadis mau melanjutkan video yang sebelumnya untuk mengerjakan soal yang keempat, di mana soalnya itu buat program untuk mencari bilangan median dan modus ini dari sederet bilangan. Oke, untuk yang pertama ada deskripsi program, di mana ada mulai program, siapkan variabel untuk menyimpan jumlah and data, array dt untuk menyimpan data, Mi untuk median, Mo untuk modus, F untuk menyimpan frekuensi tertinggi sementara atau maksimal frekuensi. Ini meminta pengguna masukkan jumlah data lalu simpan ke variabel n. Kemudian lakukan perulangan sebanyak n kali untuk menemukan data satu persatu ke dalam array dt. Kemudian urutkan data dalam array dt menggunakan bubble sort. Lalu lakukan perulangan dua lapis, P dan J, tukar posisi jika angka di indeks J lebih besar dari J++. Kemudian hitung nilai median atau M. Jika jumlah data genap, ambil rata-rata dari dua nilai tengah. Kemudian jika jumlah data ganjil, ambil nilai yang tepat di tengah. Kemudian menghitung modus. Untuk setiap data dalam array, hitung berapa kali data tersebut muncul, kemudian simpan data dengan frekuensi kemunculan tinggi. Lalu, jika tidak ada data yang muncul lebih dari sekali, maka tidak ada modus. Kemudian 8, tampilkan nilai median. Lalu 9, tampilkan nilai modus jika ada. Jika tidak, tampilkan pesan bahwa modus tidak ada. Dan program pun selesai. Untuk untuk strukturnya, var dt array of integer n I j temp mau mak f itu bertipe integer, kemudian median beda sendiri dia bertipe real. Kemudian begin itu untuk mulai, cr itu untuk membersihkan layar, kemudian rate masukkan jumlah data, minta pengguna memasukkan jumlah data dan akan disimpan di n. Kemudian dan masukkan data for i sama dengan 17, ini meminta pengguna memasukkan data dan akan dilakukan perulangan untuk terus menambah datanya. Kemudian untuk data dengan bubble, urutkan data dengan bubble sort dengan perulangan I dan J. Kemudian menghitung median dengan if n mod 2 sama dengan I sama dengan 0, dan median, kemudian mediannya, kemudian jika tidak median 12. Kemudian menghitung modus, lalu menampilkan hasilnya, return median sama dengan if max and read modus sama dengan jika tidak ada modusnya, cetak tidak ada modus. Untuk flowchartnya, untuk flowchartnya, ini sama pertama itu ada mulai, kemudian meminta input, menampilkan menunjukkan data satu persatu, mau dengan satu, dan satu. Ini untuk puncaknya, dia lanjut ke sini. Oke,
kita kembali programnya. Nah, untuk penjelasannya itu ada input dan extract untuk menginput kakak input output. Kemudian ada user interface STD agar tidak menambahkan STD setiap mau menggunakan input out. Lalu ada inline fungsi utama atau tempat program dimulai. Kemudian buka awal dari blok program. Kemudian ada intj pada blok program. Ini intj non jd non markf ini mendeklarasikan variabel n untuk jumlah, i dan j sebagai indeks dalam perulangan, kemudian d sebagai variabel sementara saat menukar data, lalu ada mau untuk menyimpan modus, markf untuk menyimpan frekuensi maksimum atau frekuensi tertinggi, kemudian float me, deklarasi variabel median untuk menyimpan nilai median dengan tipe data float. Kemudian interface 100 mendeklarasikan array untuk menyimpan data maksimal 100 elemen. Kemudian CO memasukkan data menampilkan pesanan dan pengguna memasukkan jumlah data. Kemudian CNN membaca jumlah data dari input dan menyimpannya di variabel N. Kemudian CO memasukkan data satu persatu, meminta pengguna memasukkan data satu persatu. Kemudian for i sama dengan 0 dikurang dari ni plus plus cn dti ini perulangan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya di dalam array dt. Perulangan i, perulangan j, perulangan ini perulangan luar untuk mengulang proses pengurutan sebanyak n-1 kali. Kemudian perulangan j ini membandingkan elemen bersebelahan dalam array dt. Kemudian ada kondisi if dtj lebih dari dtj plus 1 ini jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, lakukan penukaran. Kemudian D sama dengan dtj, dtj sama dengan dtj plus 1, kemudian dtj plus 1 sama dengan D. Ini proses penukaran data menggunakan variabel sementara D. Kemudian ada kondisi lagi, if n modulo 2 sama dengan 0, jika jumlah data genap, ambil dua data tengah dan hitung rata-rata sebagai median. Ini rumus mediannya. Mei dt n per 2 min 1 plus dt in per 2 per 2,0. Else, jika tidak, atau jika jumlah datanya ganjil, median adalah data yang ada di posisi tengah. Kemudian, F sama dengan 0, mau sama dengan dt 0. Ini inisialisasi nilai frekuensi maksimum atau F menjadi 0 dan modus atau mo menjadi elemen pertama dari array dt. Kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari n i plus plus atau perulangan i, perulangan untuk mengecek setiap elemen dalam array dt. Kemudian if in f sama dengan 0, ini inisialisasi variabel f untuk menghitung frekuensi kemunculan elemen dti. Kemudian perulangan untuk membandingkan elemen dti dengan semua elemen lainnya dalam array dt. Kemudian if dti sama dengan dtj f plus plus jika ditemukan elemen yang sama tambah frekuensinya. Kemudian if f lebih dari mak f, jika frekuensi dihitung lebih besar dari frekuensi maksimum sebelumnya, maka perbaiki nilai frekuensi maksimum dan simpan nilai modusnya saat ini dengan menggunakan mak f sama dengan f mau sama dengan dti. Nah, jika nilai maksimum frekuensinya lebih dari 1, maka tampilkan nilai modus kalian. Jika tidak, maka tampilkan modus tidak ditemukan. Kemudian tampilkan mediannya, return 0, akhir program, dan status sukses. Kemudian kurung tutup.
blok fungsi main atau program sensor. Oke, kita lanjut. Nah, modusnya itu ada 7 karena 7 itu muncul lebih dari sekali, kemudian mediannya itu 7. Kita tampilkan yang tidak ada modus. Untuk modusnya dia tidak ada kan, karena tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk mediannya itu adalah oke, itulah tadi video dari gadis untuk mengerjakan soal yang keempat. Sekian dari gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.